berani berkorban. Hai, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam kita membaca bacaan hari ini. Sebelumnya ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini serta mendapatkan juga berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 14 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili Misa Harian oleh Romo RD Yohanes Hadi Suryono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, juga yang ada di rumah. Dalam bacaan pertama, khususnya kepada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, digambarkan bagaimana Paulus itu mengungkapkan ungkapan hatinya. Apa isi ungkapan hati Paulus? Adalah dia melihat betapa berharganya manusia, martabat manusia. Terutama orang-orang yang dia layani. Dia sangat mencintai orang-orang yang dia layani. Dia rela mempertaruhkan hidupnya demi keselamatan umat yang dia layani. Paulus melihat martabat manusia itu berharga, melebihi apapun. Ini yang menjadi inti dari bacaan pertama. Nah, kalau kita melihat hubungannya dengan bacaan Injil hari ini, baru saja kita mendengar bagaimana Yesus sedikit menantang orang Farisi untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Bolehkah orang menyelamatkan pada hari Sabat? Kita tahu orang-orang Yahudi, orang Farisi sangat berpegang pada aturan dan pedoman hidup yang mereka buat. Ketika hari Sabat, Yesus melihat ada orang yang busung lapar, busung air, dan bertanya, boleh tidak disembuhkan orang ini? Tapi ini hari Sabat. Aturan nggak boleh, pedoman hidup nggak boleh. Tetapi disitulah kemudian Yesus mau menunjukkan kepada para orang Farisi yang ada di situ bahwa keselamatan orang jauh lebih tinggi daripada aturan
Martabat manusia harus diselamatkan. Kesembuhan harus diberikan kepada orang. Seringkali kita menghadapi dilema itu antara aturan, tunduk pada aturan, tetapi mengesampingkan kemanusiaan, atau kita sebenarnya mau memenuhi isi dari aturan itu yang sebenarnya aturan dibuat untuk keselamatan manusia. Nah, gereja Katolik banyak aturan. Hidup ini juga banyak aturan. Tetapi semoga kita mampu berdiskresi, discernment untuk melihat tetap nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi. Kalaupun sepertinya seolah-olah kita menubruk aturan. Dalam kehidupan gereja itu sering kali terjadi. Dan kita menghadapi dilema. Dan kita diam seperti orang Farisi ketika ditanya. Mencari ruang nyaman, rasa aman. Berlindung di balik rasa aman. Daripada saya disalahi, lebih baik saya diam. Seringkali kita mengalami dilema itu. Juga dalam kehidupan menggereja. Dalam aturan-aturan gereja, liturgi sama. Tetapi semoga kita berani belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana ada sebuah discernment, diskresio untuk ketika martabat manusia harus diselamatkan. Kita harus berani mengambil sikap itu. Sekalipun akan banyak tantangan dan omongan. Mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang belajar dari Tuhan Yesus dalam menghadapi bersama. Yesus tidak menabrak hukum Sabat. Dia sering dikatakan dalam bacaan-bacaan Injil, dia menggenapi, menyempurnakan. Bukan hanya periferi luaran, tetapi jauh masuk ke dalam, yaitu keselamatan jiwa manusia. Maka di dalam doa pembuka tadi bagus, semoga teladan kasih Yesus memampukan kita untuk berani berkorban bagi yang lemah, kecil, miskin, tersingkir, dan difabel. Bukan hanya kecil orangnya, bukan hanya lemah, bukan hanya miskin, materi, tetapi orang yang dalam situasi lemah. Dalam segala apapun, semoga martabatnya kita utamakan. Kita mohon rahmat itu, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut serta membaca bacaan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.